Baik, selamat siang. Izinkan kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi, dan sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami untuk mengucapkan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini kami akan melakukan presentasi dengan judul Penerapan Interpolasi Lagrange pada Sinkronisasi Subtitle. Baik, sebelum itu kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, teman saya. Baik, kenalkan nama saya I Gusti Ngurahmade Suryananda Winata dengan 3 digit NIM akhir 068. Baik, perkenalkan saya Gusti Madita Rafitri Madevi dengan 3 digit akhir 082. Perkenalkan, nama saya Ditya Rahmaniksa Novaldri dengan 3 digit akhir 075. Baik, dalam presentasi kali ini, kami memiliki 8 topik pembahasan. Yang pertama itu latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, 4 subtitle, 5 sinkronisasi subtitle, yang keenam interpolasi polinomial, yang ketujuh interpolasi Lagrange, dan yang ke-8 yaitu studi kasus. Baik, adapun hal yang melatar belakangnya dari topik kami, yaitu dikarenakan saat ini perkembangan teknologi digital membuat video banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga subtitle menjadi elemen penting untuk membantu pemahaman penonton. Namun, perbedaan format dan proses pengundian video sering menyebabkan subtitle tidak sinkron, muncul terlalu cepat atau terlambat. Kemudian penyelesaian secara manual tentu tidak efisien, terutama untuk video berdurasi panjang. Maka, oleh karena itu, metode numerik seperti interpolasi Lagrange dapat digunakan untuk memodelkan dan menyesuaikan waktu subtitle secara otomatis, sekaligus menunjukkan penerapan nyata metode numerik dalam bidang informatika, khususnya pengolahan multimedia. Baik, adapun dalam topik ini memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep interpolasi Lagrange dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan ketidaksinkronan subtitle pada video dalam bidang informatika. Yang kedua, bagaimana prosedur perhitungan numerik interpolasi Lagrange pada sinkronisasi subtitle pada video. Baik, kemudian ada pun tujuan yang ingin kami sampaikan adalah untuk menjelaskan penerapan interpolasi Lagrange dalam mengatasi permasalahan ketidaksinkronan subtitle pada video di bidang informatika. Yang kedua, untuk menjelaskan prosedur perhitungan numerik interpolasi Lagrange dalam proses sinkronisasi subtitle pada video. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi yang pertama itu ada subtitle. Jadi apa sih itu subtitle? Subtitle adalah versi teks dari dialog film yang muncul di layar, biasanya berada di bagian bawah dan disinkronkan dengan audio untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada penonton tentang isi dialog. Subtitle sangat berguna dalam situasi di mana bahasa film berbeda dari bahasa sehari-hari, memungkinkan kita untuk mengikuti cerita dan berinteraksi dengan karakter tanpa hambatan bahasa. Subtitle juga dapat menerjemahkan judul yang muncul dalam bahasa asing. Contoh salah satu format suatu eksternal subtitle yaitu dan sekarang aku mulai menyesali keputusanku. Subtitle ini muncul pada detik 49 sampai detik 51. Kemudian yang kedua itu ada ini dia, apa ini bayaran kami, bukan tagihan. Subtitle ini muncul pada menit 2 detik 18 sampai menit 2 detik 22. Kemudian ada sinkronisasi subtitle. Sinkronisasi subtitle adalah proses penyelesaian dan pengaturan waktu kemunculan serta durasi tampilan teks subtitle agar sesuai dan selaras dengan dialog, ucapan atau peristiwa suara yang terjadi dalam suatu media audiovisual, seperti film, video, atau siaran televisi. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap teks subtitle muncul pada saat yang tepat ketika dialog diucapkan dan menghilang setelah dialog tersebut selesai, sehingga makna informasi yang disampaikan tetap akurat dan mudah dipahami oleh penonton. Nah, selanjutnya itu ada interpolasi polinom. Interpolasi polinom adalah pembentukan suatu polinom yang berasal dari sejumlah koordinat, di mana setiap koordinat nantinya akan dilewati oleh polinom tersebut. Interpolasi polinomial atau interpolasi polinom digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1 yaitu x1, y1, P2 yaitu x2, y2 sampai Pn yaitu xn, yn. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangun interpolasi polinom, yaitu ada polinom Lagrange, polinom Newton, polinom Newton-Gregory maju, dan polinom Newton-Gregory mundur. Di sini ada rumus interpolasi polinom yaitu Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah AN x pangkat n. Kemudian di sebelah kanannya itu ada contoh kurva atau grafik dari interpolasi polinom. Nah, selanjutnya itu ada contoh umum interpolasi polinomial. Misalnya kita mengetahui data X yaitu ada 1, 2, 3, data Y itu ada 3, 5, 11. Di sini kita akan membentuk polinom derajat 2. Kenapa derajat 2? Karena di sini kita memiliki 3 titik acuan yang dimana nantinya 3 dikurang 1 akan menjadi 2. Maka oleh sebab itu maka kita akan menggunakan polinom derajat 2. Rumusnya itu P2X sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Kita akan substitusi ke 3 titiknya, mana titik yang pertama itu ada 1,3
mana menjadi 3 sama dengan A0 ditambah 1x tambah A2 kali 1x 1 kuadrat. Kemudian 3 sama dengan A0 ditambah A1 ditambah A2. Kemudian untuk titik yang kedua itu 2,5, mana 5 sama dengan A0 ditambah A1 dikali 2 ditambah A2 dikali 4. Jadi 5 sama dengan A0 ditambah 2A1 ditambah 4A2. Kemudian untuk titik yang ketiga itu 3,11, mana 11 sama dengan A0 ditambah A1 dikali 3 ditambah A2 dikali 9. Mana 11 sama dengan A0 ditambah 3A1 ditambah 9A2. Kemudian kita akan mengeliminasi dan mendapatkan A0 sama dengan 5, A1 sama dengan min 4, dan A2 sama dengan 2. Kemudian hasil polinomnya itu P2X sama dengan 5 dikurang 4X ditambah 2X kuadrat. Di sini kita misalkan mencari nilai Y saat X-nya 2,5. Maka P2 itu P2 dan kurang 2,5 sama dengan 5 dikurang 4 dikali 2,5 ditambah 2 dikali 2,5 kuadrat. Kemudian kita akan mendapatkan hasil yaitu 7,5. Selanjutnya itu ada konsep atau teori interpolasi polinom pada sinkronisasi subtotal. Fungsi yang pertama itu digunakan untuk menentukan bentuk fungsi polinom. Interpolasi polinom digunakan untuk memodelkan hubungan waktu subtotal lama ke waktu yang benar dengan fungsi polinom derajat 2, yaitu ft sama dengan at kuadrat ditambah bt ditambah c. Nah, ditentukan berdasarkan jumlah titik acuannya. Yang kedua itu untuk verifikasi polinom dalam visualisasi grafik. Pada bagian ini menggunakan interpolasi polinom untuk membentuk kurva polinom, stabilan terhadap domain waktu, dan untuk menganalisis apakah melewati titik acuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya. Itu adalah interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange merupakan metode interpolasi polinomial yang digunakan untuk menentukan suatu polinom yang disebut polinom Lagrange berdasarkan kumpulan titik data xi dan yi dengan cara tidak terdapat dua nilai xi yang sama. Polinom Lagrange adalah polinom interpolasi unik dengan derajat paling tinggi n yang memenuhi p atau xi-nya sama dengan yi untuk setiap titik data yang diberikan, sehingga polinom tersebut berimpit dengan data pada seluruh titik tersebut. Tapi kita lihat pada sebelah kanan, ini di sini ada rumus Lagrange. Rumusnya itu adalah polinomial x, itu kita akan menjumlahkan yaitu 0 sampai n atau sampai yang kita cari. Di sini kita akan menjumlahkan dari perkaliannya. Penjumlahan dari perkalian itu yaitu adalah rumus basic dari Lagrange. Nah, kita akan mencari perkaliannya dan kita menjumlahkannya. Kita akan jika ini dijabarkan kita akan mendapatkan contoh rumus untuk mencari basis Lagrange itu adalah yang di bawah. Di mana kita akan menjumlahkan dan mengalikannya nilai x ini. Itu adalah x dikurang x0, x dikurang x2, per x1 dikurang x0, x1 dikurang x2. Di sini pembilangnya tidak ada yang x. Ya, next. Di sini kita akan memiliki contoh umum interpolasi Lagrange. Misalnya, kita memiliki nilai x di sini yang dapat dilihat, dan kita memiliki nilai y ini dapat dilihat di sini. Nah, kita di sini memiliki nilai x-nya itu adalah 17, dengan x0-nya adalah 10, x1-nya adalah 15, x2-nya adalah 20. Dan y0-nya adalah 42, y1-nya 58, dan y2-nya adalah 70. Kita akan menggunakan rumus-rumus yang tadi, dan kita masukkan angka-angka ini dengan menggunakan persamaan yang tadi. Di sini kita memiliki nilai y-nya itu adalah y-nya adalah x dikurang x1, dengan ini seperti rumus yang tadi. Kita akan mengganti angka-angka x ini dengan angka yang kita miliki, yaitu di mana x adalah 17, x adalah 0 yang 10 tadi yang telah dijelaskan, kita akan memasukkannya. Dan kita dapat 17 dikurang 15, 17 dikurang 20, per 10 dikurang 15, 10 dikurang 20, dan di sini adalah 46, di mana 46 itu adalah y nolnya. Dan kita akan masukkan ini semua, kita akan mendapatkan nilai hasil akhir y-nya yaitu adalah 62,8. 62,8 itulah setelah penjumlahan tadi dan pengalihan tadi kita jumlahkan semuanya dan dapatkan nilai hasil akhirnya adalah 62,8. Lalu selanjutnya ada konsep atau teori interpolasi Lagrange pada sinkronisasi subtotal. Sini kita mau akan membentuk fungsi dari titik acuan menggunakan rumus basis Lagrange yang tadi. Dan di sini adalah x0, x1, x2 di mana itu adalah waktu subtotal yang lama, y0, y1 dan y2-nya itu adalah waktu acuan yang benar atau waktu acuan yang seharusnya. Menyusun basis Lagrange itu L0, L1, L2 menggunakan rumus inti Y0, L0 ditambah Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2. Nanti kita akan mempraktikannya rumus-rumus ini pada studi kasusnya. Lalu kita akan membentuk fungsi dari titik acuannya. Pada bagian ini menggunakan interpolasi Lagrange dengan menyusun L0 dikali T, L1 dikali T, L0T, L1T, L2T.
hitung waktu acuan untuk semua sampel subtitle. Di bagian ini, interpolasi Lagrange digunakan sebagai alat mengkoreksi data yang nyata. Fungsi hasil interpolasi Lagrange yang dipakai untuk hasilnya untuk menghitung waktu subtitle ke-1, ke-7, dan ke-10, dan lain-lainnya. Nextnya masih studi kasus. Makalah ini membahas sinkronisasi subtitle yang pada dasarnya sejalan dengan mekanisme penyesuaian waktu dalam aplikasi multimedia seperti pemutar video dan penyunting subtitle untuk memastikan kesesuaian antara teks, suara, dan tampilan visualnya. Melalui sebuah studi kasus sederhana, ditunjukkan penerapan interpolasi polinomial sebagai metode numerik dalam informatika untuk kita mengatasi ketidaksinkronan pada subtitle akibat perbedaan frame rate-nya. Studi kasus ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana interpolasi polinomial dapat kita gunakan sebagai pemetaan waktu guna untuk mengembalikan keselarasan subtitle dengan video sebelum pembahasan dilanjutkan ke tahap penyelesaian yang lebih sistematisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian tahapan-tahapan ini, proses sinkronisasi subtitle dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan metode numerik. Alur dimulai dari persiapan data waktu subtitle, kemudian di penentuan bentuk fungsi polinom berdasarkan jumlah titik acuan. Setelah itu, fungsi interpolasi dibentuk menggunakan metode Lagrange dan diverifikasi secara konseptual. Kemudian fungsi yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk menghitung waktu acuan baru bagi seluruh subtitle. Dan di tahapan akhir ini dilakukan dengan penarikan simpulan untuk menilai efektivitas metode interpolasi Lagrange dalam memperbaiki ketidaksinkronan subtitle akibat perbedaan frame rate. Selanjutnya itu ada persiapan data, dan pada tahapan ini disiapkan titik waktu acuan sebagai dasar sinkronisasi subtitle yang diperoleh dari perbedaan antara subtitle lama yang tidak sinkron dan waktu yang seharusnya pada video dengan perbedaan frame rate. Dan di sini digunakan tiga titik waktu acuan yang mewakili bagian awal, bagian tengah, dan akhir video. Dan masing-masing berupa pasangan waktu T1 sebagai waktu subtitle lama dan T2 sebagai waktu acuan yang benar. Selain itu, disiapkan pula sampel waktu kemunculan subtitle sebagai data perhitungan sinkronisasi. Nah, di sini merupakan sampel waktu yang digunakan untuk melakukan perhitungan sinkronisasi subtitle, di mana ada waktu awal sampai waktu akhirnya. Dan di sini adalah waktu hasil atau waktu acuan yang sebenarnya. Baik, di sini menentukan bentuk fungsi polinom. Setelah titik waktu acuan ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk fungsi interpolasi untuk memetakan waktu subtitle lama ke waktu yang seharusnya. Dan berdasarkan aturan interpolasi polinom, penggunaan tiga titik waktu acuan menghasilkan fungsi interpolasi berupa polinom derajat 2. Kenapa bisa begitu? Karena dari sini terdapat operasiannya, di mana jumlah titik itu dikatakan tiga titik waktu acuan, yaitu titik awal, tengah, dan akhir. Kemudian sama dengan n itu ada polinom berderajat. Polinom berderajat yang belum diketahui. Kemudian ditambah 1. Jadi di sini 3 sama dengan n plus 1. Jadinya itu adalah 3 dikurangi 1 sama dengan n. Jadi n-nya itu adalah 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa n atau polinom berderajatnya itu adalah 2. Jadi fungsi yang akan terbentuk akibat fungsi polinom derajat 2 ini akan memiliki bentuk umum, yaitu ft sama dengan at kuadrat ditambah bt ditambah c. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, langkah yang ketiga yaitu membentuk fungsi interpolasi menggunakan metode Lagrange. Setelah bentuk umum fungsi interpolasi ditentukan, fungsi interpolasi dibentuk menggunakan metode polinom Lagrange. Karena metode ini menghasilkan polinom yang melalui seluruh titik waktu acuan tanpa merekam penyelesaian sistem persamaan linear. Di sini kita mempunyai data itu x0 sama dengan 80,46 detik, x1 itu 3510,75, x2 itu 7119,1, y0 itu 80,4 detik, y1 itu 3502,286, dan Y2 itu 7101,372. Langkah yang pertama itu kita akan menghitung basis regresi L0T-nya terlebih dahulu. Di mana rumusnya T dikurang X1 dikalikan T dikurang X2, lalu dibagi dengan X0 dikurang X1, lalu dikalikan X0 dikurang X2. Di mana ini akan menjadi T dikurang 3510,75 dikalikan dengan T dikurang 7119,1, lalu dibagi dengan 80,46 dikurang 3510,75, lalu dikalikan dengan 80,46 dikurang 7119,1. Kemudian kita akan mendapatkan hasil yaitu T kuadrat dikurang 10.629,85 T tambah 24.994.291,575 lalu dibagi dengan 24.141.551,076. Nah, dalam bentuk R0T sama dengan R0A dikali T kuadrat ditambah R0B dikali T ditambah R0C, kita akan mendapatkan nilai R0A yaitu 1 dibagi 24.141.000 sekian.
di mana setara dengan 4,1421 sekian dikali 10 pangkat min 8. Nilai satu ini dapat dari koefisien T kuadrat dan nilai 24 juta di sini didapat dari konstanta dari basis Lagrange L0T-nya. Kemudian untuk L0B-nya itu minus 10.629,85 dibagi 24 juta sekian. Dimana setara dengan minus 4,4021 sekian dikali 10 pangkat min 4. Nilai min 10.000 ini dapat dari koefisien T dan untuk L0C-nya itu 24.994.000 sekian dibagi 24 juta 141.000 sekian yang dimana mendapatkan hasil 1,0353 sekian. Nilai 24.900.000 ini dapat dari konstanta basis Lagrange L0T-nya. Kemudian yang kedua itu menghitung basis Lagrange L1T. Di mana rumusnya itu T dikurang X0 dikalikan T dikurang X2, lalu dibagi dengan X1 dikurang X0, lalu dikalikan dengan X1 dikurang X2. Kita akan substitusi nilai X0, X1, dan X2-nya akan menjadi T dikurang 80,46, lalu dikalikan dengan T dikurang 7.119,1, lalu dibagi dengan 3.510,75, dikurang 80,46, lalu dikalikan dengan 3.510,75, dikurang 7.119,1. Kemudian akan mendapatkan hasil yaitu T kuadrat dikurang 7.199,56 T ditambah 572.843.286 dibagi 1000 dibagi minus 12.378.440,315. Dalam bentuk S1T sama dengan S1A dikali T kuadrat ditambah S1B dikali T tambah S1C. Di sini kita akan mendapatkan nilai R1A yaitu minus 8,0785 sekian dikali 10 pangkat min 8. Nilai R1B-nya itu 5,815 sekian dikali 10 pangkat min 4. Dan nilai R1C-nya itu minus 4,6267 sekian dikali 10 pangkat min 2. Kemudian yang ketiga itu hitung basis Lagrange L2T-nya. Di mana rumusnya itu T dikurang X0, lalu dikalikan T dikurang X1, lalu dibagi dengan X2 dikurang X0, lalu dikalikan dengan X2 dikurang X1. Kita akan substitusi nilai X0, X1, dan X2-nya, kemudian akan menjadi T dikurang 80,46, lalu dikalikan dengan T dikurang 3.510,75, lalu dibagi dengan 7.119,1 dikurang 80,46, lalu dikalikan dengan 7.119,1 dikurang 3.510,75, dan akan mendapatkan hasil yaitu T kuadrat dikurang 3.591,21 T ditambah 282.515,385 lalu dibagi dengan 25.359.106,364. Nah, dalam bentuk L2T sama dengan L2A dikali T kuadrat ditambah L2B dikali T tambah L2C, kita akan mendapatkan nilai L2A yaitu 3,9371 sekian dikali 10 pangkat min 8. Kemudian L2B-nya itu minus 1,414 sekian dikali 10 pangkat min 4. Dan L2C-nya itu 1,1122 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian untuk rumus interpolasi Lagrange itu ada sama seperti yang sudah dijelaskan di teori yaitu Ft sama dengan Y0 dikali L0T ditambah Y1 dikali L1T ditambah Y2 dikali L2T. Di sini kita akan jabarkan lagi L0, L1, dan L2-nya. Yang akan menjadi Y0 dikali L0AT kuadrat ditambah L0BT ditambah L0C dan ditambah dengan Y1 dikali dengan L1AT kuadrat ditambah L1BT ditambah L1C kemudian ditambah dengan Y2 dikali L2AT kuadrat ditambah L2BT ditambah L2C. Nah, langkah yang keempat itu adalah substitusi Y0 ke persamaan Y0 dikali L0T. Ini mana di sini nilai Y0 yaitu 80,4 dikalikan dengan L0AT kuadrat ditambah L0BT ditambah L0C dan akan mendapatkan hasil yaitu 3,3302 sekian dikali 10 pangkat min 6 T kuadrat dikurang 3,539 sekian dikali 10 pangkat min 2 T ditambah 83,2134 sekian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini di mana masih seperti yang tadi, cuma kita akan melanjutkan langkah kelimanya. Langkah kelimanya itu kita akan mensubstitusikan Y1 dikali L1-nya. Di mana kita memiliki rumusnya ini, dan kita masukkan angka-angka yang telah kita peroleh sebelumnya saja. Agar tidak lama, kita akan memasukkannya langsung di sini 8 min 8,078 sekian dikali sama seperti yang sebelumnya kita akan mendapatkan di sininya itu adalah min 2,829 sekian dikali 10 min 4 dikali T kuadrat ditambah 2,036 sekian dikali T dikurang 162,3035 sekian. Lalu selanjutnya kita akan mensubstitusikan Y2 dan dikali L2-nya. Karena yang tadi Y1 dikali L1, sekarang Y2 dikali L2-nya. Dikali T. Lalu di sini kita masih sama seperti substitusi yang Y1, kita tinggal masukkan saja agar tidak lama waktunya. Kita akan
di sini kita jumlahkan dan kita kan memiliki nilainya yaitu adalah 2,796 sekian min 4 dikali T kuadrat dikurang 1,004 sekian dikali T ditambah 78,987 sekian. Next, lanjutnya ada langkah ketujuh. Kita akan langkah ketujuhnya kita akan menjumlahkan semua sukunya. Pada tahap ini kita akan melakukan penjumlahan terhadap semua koefisien yang sama dari ketiga hasil proses sebelumnya. Yaitu kita akan melakukan penjumlahan koefisien T kuadrat, T, dan konstanta. Yaitu ada yang T kuadrat A dan T itu adalah B dan konstantanya itu adalah C. Nah, kita cari Y0 dikali L0-nya, Y1 dikali L1-nya, Y2 dikali dengan L2-nya. Dan kita akan menjumlahkannya setelah kita mengalihkan ini semua, tiga ini, Y yang tadi. Dan setelah kita dapat menjumlahkan setelah mengalihkan mereka-mereka Y ini, kita akan mendapatkan nilai hasil A-nya itu adalah min 1,668 sekian dikali 10 min 8. Di situ kita akan mendapatkan konstanta ke koefisien T kuadratnya itu adalah ini. Dan selanjutnya kita akan mencari koefisien yang B-nya itu adalah kita masih sama seperti sebelumnya kita jumlahkan juga setelah kita akan menjumlahkan ini. Yaitu kita akan jumlahkan min 3,539 ditambah 2,36 sekian dikurang 1,004 sekian kita mendapatkan nilai hasil koefisien B-nya itu adalah 0,997 sekian. Lalu kita akan mencari konstanta atau C-nya dengan cara menjumlahkan ini semua dan kita akan mendapat nilai hasilnya itu adalah 0,132 sekian. Next. Oke, di sini langkah ke-8 atau hasil akhir dari persamaan interpolasi polinom Lagrange yang kita dapat yaitu adalah F atau T-nya sama dengan min 1,668 sekian dikali 10 min 8 dikali T kuadrat ditambah 0,997 sekian dikali T ditambah 0,132 sekian. Next. Di sini ada yang keempat itu adalah verifikasi polinom dengan visualisasi grafik. Di sini kita membentuk grafik ini menggunakan rumus polinomial. Nah, grafik hubungan antara f atau t dan t menunjukkan bahwa kurva polinom melewati seluruh titik acuan, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan waktu subtitle lama dengan waktu yang semestinya secara konsisten. Bentuk kurva yang naik secara mulus ini, yang dapat kita lihat ini, garis biru naik secara mulus dan hampir linear menandakan tidak adanya penyimpangan waktu yang berarti sepanjang durasi video. Sehingga itu dapat kita ini kan secara garisnya lurus. Dengan demikian, polinom interpolasi yang digunakan dinilai sesuai dan dapat kita terapkan untuk menentukan penyesuaian waktu pada seluruh subtitlenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah hitung waktu acuan semua sampel subtitle. Jadi, setelah fungsi interpolasi diperoleh, seluruh waktu pada subtitle lama dimasukkan ke dalam fungsi tersebut untuk menghasilkan waktu acuan baru. Dan proses ini diterapkan pada semua data waktu subtitle guna memperoleh hasil sinkronisasi yang sesuai. Jadi, eh, seperti yang rumus yang telah saya jelaskan tadi, itu ada FT sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Jadi, di sini menggunakan A-nya itu sudah dijelaskan oleh teman saya, hasilnya itu adalah min 1,6 sekian kali 10 pangkat min 8. Kemudian dikalikan dengan T kuadrat. T kuadrat di sini atau T-nya itu adalah waktu subtotal awal. Dan ditambah hasil B yaitu 0,9 sekian dikalikan dengan waktu awal ditambah dengan hasil C yaitu 0,1 sekian. Dan di sini memasukkan waktu acuan untuk nomor satu. Nah, waktu acuan untuk nomor satu di sini untuk F-nya di ini itu menggunakan waktu awal yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Sini waktu awalnya itu adalah 80 detik, 460 sekian. Kemudian dimasukkan ke dalam rumusan atau rumus itu jadi hasil A dikalikan dengan waktu awal kemudian dipangkatkan karena rumusnya memang dipangkatkan ditambah B dikali waktu awal ditambah C. Kemudian hasilnya itu adalah 80,4 sekian dan hasil ini dikonversikan ke dalam waktu hasilnya itu adalah 1 menit 20 detik, 400. Dan perhitungan ini juga berlaku untuk menghitung waktu-waktu acuan di waktu-waktu setelahnya. Contohnya seperti ini,
waktu acuan untuk nomor 7 itu sama perhitungannya, hanya saja perbedaannya menggunakan waktu acuan untuk nomor 7. Yang di sini T-nya itu adalah menggunakan 2067 sekian yang dapat dilihat pada tabel. Yang ketujuh itu adalah ini, 2 menit, 0,067 sekian. Kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan ini sehingga menghasilkan hasilnya ini dan kemudian dikonversikan menjadi waktu itu adalah 34 menit 22 detik sekian. Dan hasil ini itu digunakan untuk sebagai waktu acuan untuk menghitung sinkronisasinya apakah sudah benar atau masih meleset seperti itu. Dan dapat dilihat pada tabel setelahnya. Seperti tadi, itu kan hasilnya 1 menit 20 detik. Dan dapat dilihat pada waktu acuan ini 1 detik 24 menit itu untuk waktu acuannya. Jadi itulah cara untuk menghitung waktu acuan. Dan fungsi dari waktu acuan ini adalah untuk eh, membandingkan dengan waktu hasil apakah waktu hasil dengan waktu acuan itu perbedaannya itu tidak jauh. Contohnya seperti ini, yang pertama sudah sesuai dengan waktu acuan, kemudian berikutnya itu ada sedikit perbedaan dengan waktu acuan, tetapi perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Contohnya seperti ini, 19 menit 33 detik, eh, 358. Di sini sama 19 menit 33 detik, hanya saja milisekonnya itu berbeda. Di sini 358, sini 199. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh terhadap sinkronisasinya. Maksudnya itu tidak terlalu jauh untuk perbedaannya. Jadi begitu. Dan selanjutnya adalah simpulan hasil sinkronisasi. Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan interpolasi Lagrange untuk mampu memperbaiki ketidaksinkronisisan subtitle yang disebabkan oleh perbedaan frame rate antara video dan subtitle. Dan dari tabel perbandingan waktu, terlihat bahwa waktu hasil yang diperoleh melalui proses interpolasi berada sangat dekat dengan waktu acuan pada berbagai titik pengamatan. Dan selisih waktu yang muncul relatif kecil dan konsisten. Kemudian, baik pada bagian awal, tengah, maupun akhir durasi video, sehingga tidak terjadi pergeseran waktu yang semakin membesar seiring berjalannya video. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi interpolasi yang dibentuk berhasil memetakan perubahan waktu setelah lama secara proporsional. Dengan demikian, interpolasi Lagrange dapat digunakan sebagai solusi numerik yang efektif dan praktis untuk menyinkronkan subtitle pada video dengan frame rate yang berbeda. Baik, adapun kesimpulan di sini, yaitu kesimpulan di sini menjawab untuk masalah sebelumnya. Yang pertama, yaitu interpolasi Lagrange dapat digunakan untuk mengatasi ketidaksinkronan subtitle pada video dengan membentuk fungsi pemetaan antara waktu subtitle lama dan waktu yang seharusnya, dengan memanfaatkan beberapa titik waktu acuan yang benar. Metode ini mampu menyesuaikan seluruh timestamp subtitle secara otomatis dan konsisten tanpa bergantung pada parameter teknis video atau seperti frame rate. Kemudian yang kedua, yaitu proses sinkronisasi dilakukan melalui penentuan titik waktu acuan, penetapan derajat polinom, membentuk waktu polinom interpolasi Lagrange, serta penerapan fungsi tersebut pada seluruh waktu subtitle. Dan hasilnya menunjukkan bahwa waktu subtitle yang diperoleh sangat mendekati waktu acuan dengan selisih waktu kecil dan stabil. Sehingga metode ini terbukti akurat dan efektif untuk sinkronisasi subtitle secara numerik. Baik, selanjutnya ada pun daftar pusaka yang kami gunakan seperti ini. Dan cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.